Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasur Abrar, NPM 45. Di sini akan menjelaskan hasil bacaan saya mengenai buku 1001 Muslim Heritage in Our World. Nah, jadi setelah hasil pembacaan saya, khususnya di bab word power sendiri. Nah, kalau misalnya kita balik lagi mengulas apa itu peradaban sendiri kan sebenarnya suatu hasil dari kebudayaan. Itu nyangkutnya norma, kebiasaan, adat istiadat, ekonomi, sosial, tentunya juga termasuk hasil dari peradaban sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari peradaban sendiri, sebenarnya poin yang paling terpenting itu ada di kebahasaannya. Kenapa? Karena ide nilai norma itu menyebarnya melalui bahasa. Nah, bahasa yang terkenal dalam peradaban Islam tentunya bahasa Arab dan dipakai di daerah kekuasaan-kekuasaannya. Nah, sebenarnya bahasa Arab sendiri sudah menyebar di seluruh dunia sebelum Islam hadir melalui agama-agama tentunya yang bersifat Semitik, agama-agama sebelum Islam. Nah, cuman penyebarannya makin masif, makin besar pengaruhnya ya tentu karena kekuasaan Islam hingga menyebabkan adanya peradaban Islam. Nah, melalui hasil penelitian yang ada pada di buku ini dijelaskan bahwa kebanyakan bahasa-bahasanya berasal dari terjemahan Latin. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sebelumnya mungkin bisa dilihat di sini di kolom ini ada beberapa bahasa-bahasa yang kita kenal, yaitu aljabar, bentuk translasinya jadi algebra, dan seterusnya ada alkimia, ada sofa, ada miral. Nah, kenapa kebanyakan bahasa-bahasa ini dijadikan translasi Latin kemudian ditranslasikan lagi ke bahasa, khususnya di sini bahasa Inggris? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat peta kekuasaan Islam pada saat itu di Eropa sendiri, kekuasaan Islam tuh meliputi Spanyol dan sebagian Prancis di sini. Nah, di daerah kekuasaan Islam pada saat itu bahasa yang dipakai tentunya bahasa Latin atau istilah lainnya Romance language. Nah, kenapa begitu banyak translasi yang dilakukan pada saat itu? Tentunya karena pemerintahan pada saat itu sangat mendukung tentang gerakan-gerakan yang bersangkutan dengan pendidikan. Nah, jadi sebelum gerakan translasi dari bahasa Arab ke Latin sendiri, untuk memperoleh pengetahuannya, khalifah-khalifah pada saat itu tuh mentranslasikan pengetahuannya juga dari daerah kekuasaan yang sebelumnya seperti Mesir contohnya, terus kemudian Persia, karena di situ banyak pengetahuan yang ada sebelum Islam melakukan penaklukan. Jadi mereka mempelajari juga pengetahuan yang sudah ada di daerah-daerah taklukannya. Nah, setelah mereka melakukan translasi, penerjemahan atas pengetahuan dari daerah taklukan Islam, mereka melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, mereka mengeluarkan karya-karya dalam bentuk bahasa Arab tentunya. Nah, dari karya-karya yang diterjemahkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam pada saat itu, mereka menerjemahkan lagi ke bahasa-bahasa yang umum pada daerah jajahan pada saat itu, contohnya Latin, karena tadi kekuasaan Islam pada saat itu meliputi daerah Spanyol dan sebagian kecil daerah Prancis. Terkhusus pada saat itu gerakan terjemahan ini terpusat di daerah Toledo, di daerah Spanyol. Jadi kenapa alasan khususnya bahasa Latin kebanyakan bahasa Arab merupakan diserap dari bahasa Latin, ya karena itu, karena daerah jajahannya waktu itu ya daerah Spanyol sendiri. Nah, apa dampak dari alih bahasa Arab ke bahasa Latin sendiri? Nah, jadi setelah
adanya gerakan-gerakan itu tuh muncullah sekolah-sekolah yang mempelajari ilmu filsafat yang dibawa oleh ilmuwan-ilmuwan Islam pada saat itu. Ibnu Sina yang dikenal dengan Latinnya, bahasa Latinnya Avicenna, terus ada Ibnu Rus juga yang dikenal di daerah barat, di wilayah barat dengan istilah Latinnya sendiri. Nah, ini yang membangkitkan gerakan-gerakan ilmu filsafat pada saat itu, di mana pada saat itu Eropa sendiri sebenarnya masih dalam zaman yang kita sering kenal tuh zaman kegelapan. Jadi keilmuan sendiri belum terlalu berkembang pada saat itu di zaman Eropa. Sementara bangsa Islam pada saat itu sudah berada di taraf mungkin kekuasaan yang paling tinggi atau peradaban yang paling tinggi pada saat itu. Nah, jadi karena gerakan-gerakan tadi oleh bangsa Muslim, bangsa Barat pada saat itu juga mulai terpacu untuk melakukan penelitian, mencari pengetahuan dari bangsa Arab. Nah, jadi dari kesimpulan yang bisa ditarik, mungkin bisa saja bangsa Muslim sendiri yang membangkitkan eksplorasi pengetahuan di bangsa Barat pada saat itu, yang mencetuskan akhirnya ke zaman pencerahan. Nah, jadi bisa saja ada hubungan yang sangat kuat antara zaman pencerahan di Eropa dengan zaman peradaban Islam pada saat itu. Dan satu mungkin fakta yang menarik dari kekuasaan Islam pada zaman itu, khususnya di Eropa, di bagian di bawah Italinya ada suatu negara yang saat ini disebut dengan Malta. Nah, Malta sendiri sebenarnya memiliki corak atau misalnya dialek bahasa yang sangat mirip dengan Arab, karena memang pada saat itu khususnya di zaman Kekhalifahan Fatimiyah ini, Malta sendiri sempat dijajah oleh atau sempat ditaklukkan oleh kekuasaan Islam. Jadi kebanyakan corak bahasanya terpengaruh oleh bahasa Arab, dan sebelum ada penaklukan oleh bangsa Islam sendiri, sebenarnya bahasa di Malta sendiri sudah terpengaruh oleh bahasa Arab yang zaman dulu sebelum ada kekuasaan Islam. Jadi itu fakta menariknya, bahwa memang bahasa Arab sudah ada sebelum zaman Islam, kemudian lebih besar lagi terbawa pengaruhnya oleh dari bangsa Muslim sendiri. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.